Gimana hukum dan ganjarannya seorang anak tidak mau mengurus orang tuanya yang sudah lansia karena dianggap nyinyir dan merepotkan, sehingga mengandalkan saudara-saudaranya yang lain untuk mengurusnya? Ya, ini orang yang sangat-sangat merugi. Orang tua itu, apalagi ibu, ya, apalagi ibu, adalah pintu surga yang paling tengah, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia menyanyiakan pintu tersebut. Dia menyanyiakan pintu itu. Ini kerugian yang luar biasa. Kemudian yang kedua, ya, apabila ibunya misalnya merasa dia tidak baik kepadanya, maka ini juga bisa saja masuk dalam kategori durhaka kepada orang tua. Dan kita tahu ya betapa beratnya hukuman bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Ya memang kita sebagai anak harus bersabar, ya. Harus bersabar. Walaupun kadang-kadang atau seringkali keluar dari mulut orang tua kita kata-kata yang tidak mengenakkan kita. Kita harus bersabar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan fafihi ma fajahid. Kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Kenapa dikatakan berjihadlah? Karena memang berat, apalagi di akhir umurnya. Ya kalau orang Jawa menyebutnya bayani lagi, ya. Bayani maksudnya orang yang sudah tua itu seperti bayi lagi. Jadi merepotkan memang. Memang merepotkan, iya. Tapi kita diperintahkan oleh Rasulullah fafihi ma fajahid, berjihadlah. Ya sebagaimana orang tua repot ketika kita masih kecil, ya. Maka kita balas kebaikan orang tua dengan merepotkan diri kita ketika mereka sudah tua. Dan kita harus tahu bahwa kita nantinya juga akan sampai ke umur itu. Dan di umur itu kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, membantu kita, ya. Kalau kita ingin dibantu oleh anak-anak kita nanti, maka sekarang bantu orang tua. Karena biasanya al-jaza'u min jinsil amal. Biasanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan jenis amalannya. Biasanya demikian. Walaupun ini bukan sesuatu yang bisa dipastikan. Kalau kita berbakti kepada orang tua, anak kita pasti berbakti kepada kita. Tidak bisa dipastikan. Tapi biasanya kalau kita berbakti kepada orang tua, anak kita nantinya juga akan berbakti kepada kita. Namun ada pengecualian keadaan. Baik. Yang berikutnya, apakah ketika seorang istri akan tetap mendapatkan surga pintu tengah karena ia lebih utama mengurus suaminya dibandingkan ibunya? Baik, memang kewajiban istri lebih besar kepada suaminya. Kewajiban istri untuk berbakti kepada suami lebih besar daripada kewajiban istri untuk berbakti kepada ibunya. Kalau misalnya ada seorang istri, ya, akhirnya tidak bisa berbakti kepada ibunya karena dia sudah sangat sibuk sekali untuk berbakti kepada suaminya, ya sudah. Dia tidak punya kewajiban untuk berbakti kepada ibunya ketika itu. Karena kewajiban dia untuk berbakti kepada suaminya sudah menyita semua waktu dia. Ya. Beda kalau misalnya dia punya waktu yang banyak untuk diluangkan untuk ibunya. Kemudian dia tidak mau meluangkan waktu untuk ibunya. Ya di sini ada sesuatu yang harus dikoreksi dan diperbaiki. Ya, demikian wallahu a'lam.